Ini diucapkan oleh Kanjeng Nabi SAW. Allah menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepadamu. Ini dari Allah SWT kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pun menjawab, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Salam Allah itu kepada kami terima, tapi juga kepada hamba-hamba yang soleh. Jadi tidak untuk diri sendiri, tapi juga salam hormat dari Allah itu juga bagi para hamba-hambanya yang soleh. Itulah antara lain intinya pada Mi'raj itu lalu perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Sama-sama kita laksanakan. Sholat itu untuk apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu manfaatnya adalah bisa berpotensi bisa mencegah, menghalang-halangi orang yang sholat itu dari fahsya, dari kerusakan dan mungkar, dari mungkarot. Tapi mengapa di Indonesia ini sudah banyak umat Islam di mana-mana di seluruh dunia, tapi mungkarot juga dilaksanakan oleh orang-orang yang sholat. Ini menunjukkan bahwa sholatnya malah belum benar. Jelasnya begitu saja. Belum benar bagaimana? Antara lain, kalau di Al-Quran itu ada dawuh aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat itu lidzikri untuk ingat kepadaku. Apakah sholat itu sudah betul-betul lidzikri atau kita ingat macam-macam? Ya, pada waktu kita sholat. Inilah antara lain beliau mu'alif radhiyallahu an dengan sholawat wahidiyah sejak tahun 1963 memang mendapat tugas dari Allah SWT untuk berjuang memperbaiki mental masyarakat lewat batiniah. Mentalnya yang diperbaiki. Ini sejak tahun 63. Lalu beliau menyusun sholawat, yaitu sholawat wahidiyah. Yang pada waktu yang pertama kali disusun adalah sholawat Allahumma kama anta ahlu. Dan seterusnya. Ini memang bermanfaat. Dengan amalan sholawat wahidiyah ini, kita dikaruniai, hati kita tenang, tenteram, banyak zikir kepada Allah. Banyak ingat kepada Allah. Dan setidak-tidaknya sholat kita lebih baik. Atau sudah lebih banyak ingat kepada Allah. Daripada sebelum kita mengamalkan sholawat wahidiyah. Ya ini maaf, ini bukan ngecap, tapi fakta, faktual. Yang saya sampaikan sebagai tahadus bin nikmah. Kenikmatan yang harus kita syukuri. Wa ma bi nikmati rabbika fahadis. Maka kita ceritakan kenikmatan ini. Inilah antara lain bahwa beliau mu'alif radhiyallahu an, beliau Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf dari Kedung Kediri, lalu membuat sholawat ini, sholawat wahidiyah memang bermanfaat litas fiatil qulub wal ma'rifat billah, untuk menjernihkan hati dan untuk sadar kepada Allah, ingat kepada Allah wa rasulihi sallallahu dan ingat kepada Kanjeng Nabi. Ini antara lain buah manfaat daripada pengamalan wahidiyah. Dengan begitu, alhamdulillah, manfaatnya sholat wahidiyah betul-betul sebagai revolusi mental, memperbaiki mental. Mental yang apa? Mental yang ujub, riya, takabur, ya, yang merusak amal itu direvolusi dengan pengamalan sholat wahidiyah dan ajaran wahidiyah. Ini alhamdulillah kenyataannya diparingi berhasil. Ini satu fakta, kita syukuri. Dan kemudian beliau membentuk satu lembaga yang namanya penyiar sholat wahidiyah PSW, yang ditugasi untuk mengatur kebijaksanaan dan bertanggung jawab serta memimpin pelaksanaan mengenai pengamalan sholat wahidiyah, penyiaran wahidiyah, pendidikan wahidiyah, dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan. Ini bertanggung jawab. PSW memang dulu pada mulai tahun 64 itu berada di Kedunglo. Ini perlu hati-hati ketahui. Tapi karena setelah beliau wafat pada tahun 89, barulah di sana, karena makin tidak cukup lah kira-kira begitu tempatnya, lalu PSW pindah ke sini mulai tahun 93 sampai sekarang. Ini antara lain.
Yang penting PSW ini adalah lembaga yang didirikan oleh mu'alif. Dan programnya adalah program meneruskan melaksanakan bimbingan mu'alif. Tidak satupun ajaran atau bimbingan yang diberikan oleh PSW ini yang tidak sesuai dengan mu'alif. Semua mempunyai dasar dari bimbingan mu'alif. Inilah antara lain. Para hadirat, di antara bimbingan mu'alif lagi, yaitu beliau membimbing kita untuk dalam rangka memperbaiki mental masyarakat tadi itu. Di samping kita yang sudah mengamalkan, kita memang diharuskan untuk menyiarkan. Maka pada tahun 98 pada waktu itu, ya 89, maaf, pada tahun 89, pada akhir hayat beliau masih dawuh di dalam Sedah Kubro, beliau mendapatkan Ajazukum hadis sawawati fil amali wan nasri wa fil ijazati biha. Maksudnya begini, kula ijazahkan salat wahidiyah ini datang panjenengan semua untuk diamalkan dan disiarkan. Jadi tidak hanya diamalkan saja. Di samping diamalkan sendiri, ya harus disiarkan kepada orang lain. Wa fil ijazati biha, dan untuk mengijazahi, memimpin orang lain mengamalkan wahidiyah. Ini antara lain dari beliau. Maka dari tahun ke tahun, kemudian beliau juga membimbingkan, yaitu antara lain ada istilah bulan penyiaran. Membimbing para pengamal-pengamal wahidiyah ini ada suatu masa tertentu agar betul-betul menyiarkan wahidiyah. Dalam masa 1 bulan, dikatakan bulan penyiaran. Ini juga mendidik para pengamal wahidiyah itu sesuai dengan hadis mengatakan man aslama ala yadayhi rajulun wajabat lahul jannah. Berarti menyiarkan wahidiyah ini, siapa yang menjadi sebabnya orang lain masuk Islam wajib masuk surga. Loh, tiket surga jelas sudah. Hanya sebabnya menjadi sebabnya orang lain masuk Islam. Lah lebih-lebih dengan menyiarkan wahidiyah ini menyebabkan orang lain bukan hanya masuk Islam saja, tapi betul-betul orang sadar kepada Allah. Tidak bisa kita gambarkan betapa perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mau menyiarkan kesadaran fakir ilallah ini. Inilah antara lain beliau mu'alif radhiyallahu an lalu membuat adanya bulan penyiaran, membimbing kepada para pengamal-pengamal seluruh Indonesia dan dimanapun di luar negeri maupun di Indonesia. Di luar negeri juga sudah banyak, di Malaysia, di Singapura, di negeri Belanda juga ada, dan lain-lain tempat. Ini semua dianjurkan untuk menyiarkan wahidiyah menurut kemampuannya. Dinamakan bulan penyiaran. Dimulai sesudah Mujadah Kubro terakhir hari ini, Rajab ini, sampai dihitung 1 bulan. Dalam tempo 1 bulan ini, minim paling sedikit seorang pengamal wahidiyah, baik bapak maupun ibu maupun remaja maupun kanak-kanak, supaya bisa memperoleh seorang pengamal baru yang aktif. Nah ini bulan penyiaran. Jadi soal ini kita semuanya digiring untuk memperoleh tiket surga dengan menyiarkan wahidiyah. Tiket surga tidak gampang. Tapi berdasarkan hadis tadi itu jelas bagi kita yang menyiarkan wahidiyah ini jelas manfaatnya luar biasa. Tidak hanya tiket surga saja, tapi juga diparingi kemudahan-kemudahan dalam kehidupan di dunia ini bagi kita. Paling kemudahan dalam segala apa saja. Soal ekonomi, soal kesehatan, soal pendidikan, soal jabatan. Alhamdulillah dengan sholat wahidiyah diparingi yang lebih baik di luar dugaan kita. Inilah antara lain, makanya dalam rangka ini tadi sudah disebutkan akan ada pencanangan bulan penyiaran. Jadi sekali lagi saya ulangi, para pengamal wahidiyah mulai detik ini sampai selama 1 bulan minim paling sedikit supaya sudah memperoleh pengamal baru yang aktif 1 orang paling sedikit. Lebih banyak lebih baik. Dan para
PSD ini yang daerah yang bertanggung jawab untuk mengatur, membimbing kepada para pengamal Wahidiyah dalam menyiarkan Wahidiyah. PSD wilayah, PSD pusat juga, PSD wilayah, PSD cabang seluruh Indonesia, PSD kecamatan, PSD desa, para ketua-ketuanya itu harap, mohon maaf, para ketua-ketua PSD terutama harus berinisiatif, punya kreativitas, bagaimana untuk menggalakkan, menggiatkan penyiaran Wahidiyah dalam bulan penyiaran di daerahnya masing-masing. Begitulah para hadirin hadirat, dan beliau juga tidak begitu saja perintah. Ada doa nih, doa untuk melancarkan penyiaran Wahidiyah juga diberi doa. Alat untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberi kelancaran dalam kita berpenyiaran Wahidiyah. Ada doanya. Antara yang saya baca saja sebagian dulu, yaitu pertama kali Mujahadah 717, kemudian sesudah itu baca Ya Ali Ya Azim, Ya Ali Ya Azim, Ya Ali Ya Azim 1000 kali. Yang artinya Yang Ali Ya Azim itu Gusti yang Maha Luhur, itu Allah yang Maha Agung. Itu dibaca 1000 kali. Setelah dibaca 1000 kali, kemudian baca lagi Allahumma Ya Ali Ya Azim, sholli ala sayyidina Muhammadin dzil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim wahdina wa bina siratal mustaqim. Itu dibaca 100 kali. Jadi juga ada selawatnya. Ya Allahumma Ya Ali Azim, sholli ala sayyidina Muhammadin dzil qadril azim. Jadi kita mohonkan selawat kepada Kanjeng Nabi yang kagungan kemampuan luas. Dzil qadril azim itu maknanya Kanjeng Nabi mempunyai kemampuan luas, macam-macam kemampuan. Wa ala alihi wasallam wahdina, dan ya Allah tunjukilah kami. Wabina, dan tunjukilah mereka sebab kami. Itu maksudnya wahdina wabina siratal mustaqim, pada jalan yang lurus. Itulah antara lain para hadirin hadirat. Sekali lagi atas perhatian para semuanya kami marilah saya ini ada dari panitia, ada pencanangan ini adalah ya. Pencanangan bulan penyiaran. Ini yang akan dicanangkan siapa namanya? Tidak tahu ya. Nanti untuk pencanangan bulan penyiaran ini silakan kepada MC untuk memanggil siapa-siapa yang akan mewakili para pengamal dari berbagai daerah untuk menerima pencanangan bulan penyiaran ini. Silakan. Saya menunggu saja di sini. Cepat saja. Cepat. Penyerahan alat penyiaran secara simbolis oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Ilham Sanusi. Tidak usah diwaca. Terus aja dipanggil aja siapa-siapa. Nama-namanya akan dipanggil siapa? Kepada nama-nama yang kami sebut dimohon untuk naik ke podium. Bapak Kiai Miftahul Huda, Ketua DPC PSW Kabupaten Lamongan. Bapak Kiai Muhammad Tasuni, Ketua DPC PSW Kabupaten Lumajang. Bapak Kiai Abdul Hamid, Ketua MTC PSW Kabupaten Banjarnegara. Bapak Kiai Muhammad Nur Khairuri, Ketua DPC PSW Jakarta Timur. Bapak Kiai Haji Muhammad Hamid Anwar, perwakilan pengamal dari Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Minggu, tanggal 3 Mei 2015, bertepatan dengan Mujahadah Kubro Rajab 1436 Hijriah, pada gelombang kelima, dengan memohon hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, syafaat tarbiyah Rasulullah SAW, dan barokah Nadrah di atas zaman radhiyallahu anhu, dan ditandai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim.
gerakan serempak bulan penyiaran kami nyatakan dibuka dan diresmikan. Al-Fatihah. Ya Syafi'al khalqi sholatu wassalam alaikan rohul bihadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa lasali ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sasanalika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ila ya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Sebelum saya menyerahkan secara simbolis alat penyiaran kepada saudara-saudara yang mewakili seluruh pengurus PSW dan para pengamal seluruhnya, saya akan bertanya kepada saudara-saudara lebih dulu. Mohon dijawab dengan tegas dan sungguh-sungguh dijiwai penerapan ajaran Wahidiyah. Artinya kalau iya ya iya, kalau sanggup ya sanggup, kalau tidak ya tidak gitu. Maaf, saya tanyakan sekarang, sanggupkah saudara-saudara menyiarkan sholat Wahidiyah dan ajaran Wahidiyah kepada masyarakat? Alhamdulillah. Bersediakah saudara-saudara mengucapkan janji sebagai bukti khidmah kepada perjuangan Wahidiyah? Alhamdulillah, terima kasih. Saya akan membacakan janji. Mohon ditirukan dengan sepenuh hati. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji. 1. Bahwa saya akan ikut dalam perjuangan kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan bimbingan mu'allif sholat Wahidiyah radhiyallahu an. 2. Bahwa saya akan berusaha dengan sungguh-sungguh menyiarkan sholat Wahidiyah dan ajaran Wahidiyah kepada masyarakat, terutama dalam waktu gerakan serempak bulan penyiaran. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Demikian para hadirat sama-sama panjenengan semuanya telah melimpahkan wewenang kepada 5 saudara-saudara kita tadi itu mewakili untuk penyiaran wahidah di seluruh daerahnya. Di samping itu tadi saya katakan bahwa para pengurus PSW semua tingkatan pusat, wilayah, cabang sampai PSW kecamatan dan desa harus juga proaktif dalam peran penyiaran ini, yaitu membimbing, memotivasi kepada para pengamal wahidah, putra putri maupun remaja dan kanak-kanak untuk memperoleh pengamal baru yang aktif. Sedikit saya sampaikan, kemarin ada sarasian wahidah nasional dengan acara pemberdayaan PSW dalam melaksanakan revolusi mental. Artinya para PSW, ya maaf, yang selama ini kurang berdaya, ini harus betul-betul dijamoni, diberi semangat untuk berjuang. Mulai sekarang ini sampai seterusnya, sasaran objek perjuangan wahidah adalah bukan 1-2 saja, tapi balik jami'al alamin, seluruh umat manusia. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapat ketenangan batin, ketenangan jiwa, sehingga umat masyarakat betul-betul fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu. Jadi perjuangan wahidah bukan hanya sekedar di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Secara batiniah terutama kita sudah laksanakan, tapi secara lahiriah memang bertahap. Yang sudah ada di Malaysia ada, Singapura ada, Brunei ada, dan lain-lain. Tapi masih bertahap. Begitulah para hadirin hadirat. Sekali lagi para PSW supaya juga menggerakkan juga antara lain mengenai mujadah penyiaran. Yaitu ada anjuran dari DPP supaya diadakan pelaksanaan mujadah penyiaran di berbagai daerah juga begitu. Di pusat diadakan semua personil supaya melaksanakan mujadah penyiaran untuk menunjang pelaksanaan penyiaran ini dengan baik. Di daerah-daerah juga supaya begitu, PSW daerah harus tanggap masa ini. Dan terutama nanti pada bulan puasa dan sampai seterusnya bulan Syawal itu terus perjuangan wahidah. Bulan puasa itu biasanya kegiatan-kegiatan harus dialihkan untuk misalnya tarawihnya ini juga digiatkan oleh para PSW. Tarawih, tadarusul Quran dan lain-lain. Ini juga digiatkan oleh para PSW daerah. Ini harapan kami dan para hadirat. Marilah untuk mengakhiri acara saya mohon kepada para hadirat untuk bersama-sama membantu saya, yaitu bersama-sama kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ihdinas siratal. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa biyudadi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa biyudadi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa biyudadi wa amdadi. Allahumma kama anta ahlu. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahli. Nasaluka Allahumma bihaqihi antu rikona bil jati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nufisa wa la nataharaka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah
wa tamama nikmatika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhadha bihi ilmuka wa asau kitabu bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadil anam wa aslahu wa ruhahu atrikni wa qad zalamtu abada wa rabbini wa la salih ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sasan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadil anam wa aslahu wa ruhahu atrikni wa qad zalamtu abada wa rabbini wa la salih ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sasan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadil anam wa aslahu wa ruhahu atrikni wa qad zalamtu abada wa rabbini wa la salih ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sasan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi binazrah musilatil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi binazrah musilatil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi binazrah musilatil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salam dalat biyadi ibadati biyadi ya sayyidi wa ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salami dalat biyadi ibadati biyadi ya sayyidi wa ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salami dalat biyadi ibadati biyadi ya sayyidi wa ummati. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wa alihi wa jahil anama muslimin bil wahidiyati rabbina. Ya Rabbana ighfir ya sirif sabasina qarib alibanana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wa alihi wa jahil anama muslimin bil wahidiyati rabbina. Ya Rabbana ighfir ya sirif sabasina qarib alibanana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal alihi wa jahil anama muslimin bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirif tawasina qarib alibanana ya Rabbana. Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadhihi ibadah ya Allah wa bi hadhihi mujahadah ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadhihi ibadah ya Allah wa bi hadhihi mujahadah ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadhihi ibadah ya Allah wa bi hadhihi mujahadah ya Allah wa bi hadhihi mujahadatil kubra 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 ya Allah. Istighfar. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jaahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati qadiyatul zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jaahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati qadiyatul zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, radhiyallahu anhu. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jaahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati qadiyatul zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, radhiyallahu anhu. Balligh jami'al alamin nida'an hadza waj'al fi ta'tiran baligh. Balligh jami'al alamin nida'an hadza waj'al fi ta'tiran baligh. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا وجعل في تحذيرا بلغه فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ففروا إلى الله 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 Fabiru ilallah, fabiru ilallah. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Mari sekali lagi untuk bulan penyiaran kita baca Ya Alim Ya Alim 11 kali. Al-Fatihah dulu, kemudian Ya Alim Ya Alim 11 kali, kemudian Allahumma Ya Alim Ya Alim 1 kali saja. Al-Fatihah. Ya Ali Ya Alim, 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 Ya Ali Ya Alim. Ya Ali Ya Alim, Ya Ali Ya Alim, Ya Ali Ya Alim. Allahumma Ya Ali Ya Alim. Sholli ala Sayyidina Muhammadin dzil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wahdina wa bina siratal mustaqim. Al-Fatihah. Demikian para hadirat hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan yang tidak atur dan terima kasih atas perhatian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah. Wa min qadiyat zaman radhiyallahu anhu wa barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sampailah pada acara kelima Kuliah Wahidiyah. Kuliah Wahidiyah pertama akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Ahmad Solihuddin Mahfud, Sarjana Sosial, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fasfa'lana indal karim
Ya ayyuhal ghautu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul kurama, para bapak alim ulama, bapak kiai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajah, tokoh-tokoh para pejuang wahidiyah, para sesepuh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Makin beserta seluruh keluarga besar Banu Romo Kiai Haji Ihsan Makin ingkang kaula hormati lan kaula mulyakaken, dan juga kepada para Bapak Kiai, Romo Kiai yang duduk di majelis takim, baik pusat, wilayah, cabang, khususnya beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Ibnu Alwan, dan juga kepada para Bapak Ibu yang duduk di Dewan Pimpinan, pusat, wilayah, cabang, khususnya beliau Romo Kiai Haji Muhammad Rohan Sanusi yang saya muliakan dan yang saya hormati, dan juga pengurus tingkat kecamatan, desa, imam-imam jamaah yang berkenan hadir yang saya hormati, para pejabat pemerintah, baik sipil, non-sipil, TNI, Polri yang berkenan hadir yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, minal muslimina wal muslimat wal wahidiyina wal wahidiyat rahimakumullah wa hadakumullah, adik-adik remaja, kanak-kanak yang saya cintai, penata acara yang saya taati. Untuk menyingkat dan memanfaatkan waktu yang sudah larut malam, untuk sanjungan tasakur, sanjungan sholawat salam, salam ikroman wa ta'ziman wa mahabbatan, saya makmum kepada hati para hadirin wal hadirat, khususnya makmum kepada yang telah melaksanakan tugas. Namun dengan penuh iringan doa harapan dan ditandai dengan doa wa a'ada alaina ya Allah mim majlisina hadza mim barakatihim wa karomatihim wa syafaatihim wa asrarihim wa ulumihim kauniyah wa batiniyah wa ammadana bi amdatihim kama yaliqu bika wa bihim amin 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 ya rabbal alamin. Dengan penuh iringan doa harapan, mudah-mudahan beliau para kekasih Allah, para ahbabillah, para auliaillah, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghauti hadza zaman radhiyallahu an, senantiasa memberikan jangkungan doa restu, memberikan tarbiyah bimbingan lahir batin kepada kita semua, yang sehingga dengan relatif singkat kita semua yang ikut hadir dalam pelaksanaan Mujadah Kubro ini dan umumnya umat masyarakat, sebab barokah doa mujadah kita, mudah-mudahan semua senantiasa berbondong-bondong meningkat sadar, fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, lahir batin dunia akhirat, Allahumma amin. Para bapak ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, pada malam hari ini kita hadir dalam pelaksanaan Mujadah Kubro gelombang yang kelima, gelombang terakhir. Yang kita awali dalam pelaksanaan Mujadah Kubro mulai dari penyongsongan-penyongsongan yang ada di daerah yang dilakukan selama 40 hari. Dan juga disongsong pula dengan mujadah non-stop. Dan sekaligus dalam pelaksanaan seremonial yang kita awali secara bersama-sama, secara serentak yang dimulai pada hari Kamis kemarin. Dan kita tutup pada malam hari ini. Berarti pada malam hari ini adalah gelombang yang terakhir. Gelombang atau malam perpisahan dengan Mujadah Kubro. Keberkahan, situasi, kesemaraan, segala sesuatu yang ada di Mujadah Kubro akan segera meninggalkan kita.
kita akan berpisah dengan situasi mujadah kubro. Ada sebuah ungkapan pepatah mengatakan, "Idza zuqta halawatal wasilah, la arafta murratal qati'ah." Apabila kamu pernah merasakan bertemu, apabila kamu pernah merasakan berkumpul, apabila kamu pernah merasakan bersama-sama, pasti kamu akan merasakan pahitnya perpisahan. Apabila kita semua pernah merasakan nikmatnya berjumpa, bertemu, berkumpul, maka kita akan merasakan pahitnya perpisahan. Pada malam hari ini, kita sudah kena sunatullah. Karena ada pertemuan, tentu ada perpisahan. Pada malam hari ini kita akan berpisah dengan keberkahan mujadah kubro. Pada malam hari ini kita akan berpisah dengan kenikmatan-kenikmatan mujadah kubro. Yang juga akan berpisah dengan kerabat, saudara, famili yang hadir dalam pelaksanaan mujadah kubro pada malam hari ini. Namun dengan harapan, mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi umur yang panjang, dan akhirnya bisa bertemu kembali dengan mujadah kubro yang akan datang. Dan juga senantiasa berdoa kepada Allah, dengan segala kekurangan kehadiran kita di arena mujadah kubro ini, dengan segala kekhilafan kita hadir di arena mujadah kubro ini, namun kita tetap berharap, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh berkahnya mujadah kubro, diberi berkahnya mujadah kubro, dipertemukan dengan manfaatnya mujadah kubro, dan terutama akan dipertemukan dengan penyaksian mujadah kubro besok di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak ibu hadirin hadirat yang saya hormati, karena pada malam hari ini adalah mujadah kubro yang terakhir. Ini tentu menjadi persyaratan diterima dan tidaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pada malam hari ini mujadah kubro ini betul-betul diridhoi Allah, betul-betul diterima, betul-betul membawa berkah, maka pelaksanaan mujadah kubro yang kita awali dengan penyongsongan 40 hari, dan kita laksanakan dengan seremonial yang diawali hari Kamis kemarin, tentu akan bermanfaat kepada kita dan umat masyarakat. Namun apabila pada malam hari ini ternyata mujadah kubro ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sia-sia di saat kita melaksanakan penyongsongan dan pelaksanaan kegiatan mujadah kubro seperti pada malam hari ini. Karena sebagaimana kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan sholat 4 rakaat. Di rakaat awal kita benar khusyuk, rakaat kedua khusyuk, rakaat ketiga pun khusyuk. Namun ketika memasuki rakaat keempat, sudah menjelang kita akan mengucapkan salam, ternyata kita batal. Kita mengeluarkan angin atau kentut, maka seluruh rangkaian sholat kita yang diawali dari takbiratul ihram rakaat pertama akan menjadi tidak sah dan batal semuanya. Demikian pula para hadirin hadirat pelaksanaan mujadah kubro ini. Oleh sebab itu, mari tinggal 1 malam detik malam hari ini, kita perbarui niat dan tujuan kita untuk mengikuti mujadah kubro. Jangan kita sia-siakan, jangan kita nodai kekhusyuan pelaksanaan keberkahan mujadah kubro dengan niat dan tujuan yang tidak tulus karena Allah. Semua itu tergantung dari hati kita masing-masing. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Semua amal perbuatan, amal-amal kegiatan kita tergantung dari niat yang ada dalam diri kita masing-masing. Dan seseorang itu akan dibalas menurut niat yang ada di dalam hatinya. Niat tentunya adalah di dalam hati, bukan di ucapan lesan bibir kita,
bukan di akal kita, tapi sentuhan rasa di dalam hati karena benar-benar tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka niat ikhlas karena Allah inilah yang menjadi ukuran hidupnya amal kita. Akan bermanfaatnya ibadah kita dan akan diterimanya amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kitab Al-Hikam disebutkan, tanawa'at ajnasul a'mali li tanawu iwaridatil ahwali. Fal a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Macam-macamnya gerak manusia, macam-macamnya gerak aktivitas kita semua, baik yang hablu minallah secara langsung hubungan kepada Allah maupun hablu minan nas muamalah beraktivitas, semua itu didorong oleh ahwal kondisi batin kita masing-masing. Karena amal itu hanya gambaran lahiriah. Ibarat orang itu hanya fisiknya. Ibarat sesuatu itu hanya kelontongannya. Namun wujud hidupnya amal itu adanya rahasia ikhlas karena Allah di dalam hati kita masing-masing. Maka yang tahu niat dan tujuan kita hadir di sini hanya pribadi kita dan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu niat dan tujuan segala sesuatu perbuatan kita hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila amal itu ingin hidup dan bermanfaat, maka harus ada niat, istilah kita lillah billah. Harus niat semata-mata karena Allah, tulus ikhlas, dan bila terasa dan merasa diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru amal ini akan bermanfaat dan hidup dan kita rasakan besok di yaumil kiamah. Yang sehingga meskipun sehebat apapun amal ibadah kita, amal kebajikan kita, maka kalau tidak ada sentuhan hati, niat karena Allah, tulus ikhlas lillahi ta'ala, maka amal itu hanya bagaikan bangkai yang tidak ada ruhnya, bagaikan orang yang tidak ada nyawanya. Maka semua orang akan jijik dan takut untuk mendampingi orang secantik apapun, setampan apapun, tapi tidak ada rohnya. Meskipun keluarganya, kekasihnya pun tidak ada yang berani. Demikian pula amal kita para hadirin. Karena amal yang kosong tidak ada niat ikhlas lillahi ta'ala karena Allah dan billah, istilah wahidiyah. Maka besok jika dipertemukan kita dengan amal kita sendiri, kita pun merasa jijik dan tersiksa. Maka di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Ibad juga disebutkan, kullu amalin la ikhlaso fihi ay laisa lillah wala billah mardudun ala sahibihi wa madrubun bihi wajhu. Semua amal perbuatan atau yang disebut amal ibadah yang tidak ada kemurnian ikhlas karena Allah, ai laisa lillah wala billah, tidak dijiwai Allah dan merasa digerakkan diberi kemampuan Allah, mardudun ala sahibihi, maka amal itu besok dikembalikan kepada yang beramal. Enak para hadirin kalau hanya dikembalikan, tapi wa madrubun bihi wajhu, akan dipukulkan ke wajah orang-orang yang beramal. Akhirnya tersiksalah dia orang yang melakukan amal itu. Untuk itu disinilah pentingnya kita mengamalkan sholawat wahidiyah. Dengan bimbingan rohani spiritual dibimbing untuk dikenalkan kepada Allah. Tidak hanya tahu kepada Allah. Padahal tadi disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Muhammad Rokan Sanusi. Beliau mengatakan inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sebagai oleh-oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sowan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil untuk menerima tugas sholat. Maka apabila para hadirin hadirat umat Islam di seluruh Indonesia ini yang mayoritas penduduknya Islam, betul-betul mampu melaksanakan sholat sebagai ritual dan spiritual, tidak hanya adat istiadat dalam pelaksanaan ibadah,
betul-betul dijiwai lillah billah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu menggerakkan hatinya itu betul-betul kenal sadar kepada Allah, maka sholat itu pun mampu membuat pribadi mental masyarakat Indonesia menjadi mental yang sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya membentuk perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat. Apapun profesi kedudukannya, apapun jabatannya, dia hanya bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya para hadirin wal hadirat, banyak orang-orang yang melakukan sholat, namun ternyata perilakunya tidak mampu merubah ke arah yang lebih baik. Maka di dalam Al-Quran pun juga dikecam. Wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Allah mengecam bagi orang-orang yang melakukan sholat. Celaka bagi orang-orang yang melakukan sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan, aqimis sholah li dzikri. Lesannya mengucapkan takbir Allahu Akbar, hatinya kemana-mana, tidak ingat kepada Allah. Bahkan dia melakukan ibadah pun tidak lillah billah, masih yura'una, masih pamrih selain Allah. Li ghoirilah, artinya li nafsi bi nafsi menurut Waqidiyah. Oleh sebab itu para hadirin hadirat, ukuran hati inilah yang menjadi ukuran penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan, innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahul Muslim an Abi Hurairah. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak melihat bentuk rupamu, tidak melihat bentuk fisikmu, tidak melihat bentuk pakaianmu, tidak pula melihat bentuk jabatanmu, tidak melihat bentuk kehormatanmu, tidak melihat harta pangkat jabatanmu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah hanya melihat apa yang terlintas di hatimu, kondisi hatimu, wa a'malikum, baru amal perbuatanmu. Pertama yang dikoreksi Allah adalah hati kita masing-masing. Karena jika hati itu bersih, hati itu suci dari kotoran-kotoran najisnya hati, hati itu senantiasa lillah billah sadar kepada Allah, maka hati itu mampu menggerakkan perilaku kita. Gerak-gerik lahir kita akan pasti mengikuti aturan dan hukum-hukum Allah, mengikuti bimbingan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang pengamal pasti akan nyocoki dengan bimbingan beliau mu'alif sholawat Waqidiyah. Jika hatinya itu bersih. Jika hatinya betul-betul menerapkan ajaran Waqidiyah. Lillah billah, li rasul bi rasul, lil ghos bil ghos, dan seterusnya. Sehingga kalau hatinya bersih tidak mungkin neko-neko menyimpang. Karena hatinya sudah dipancari nur iman. Hatinya sudah betul-betul dipancari ilahiyah. Akan timbul fitrah kesucian sebagaimana dia lahir di atas permukaan bumi. Kalau orang itu sudah disetir hatinya yang dipancari nur ilahiyah ketuhanan, kana muhayyi'an li ma'rifati rabbi wa dinil islami, pasti orang itu akan senantiasa sadar kepada Allah di mana saja, kapan saja, dan pasti akan mengikuti hukum-hukum tanpa dikomando pun akan tergerak mengikuti aturan. Meskipun orang itu bodoh, tidak ngerti dalil, tidak bisa baca Al-Quran, tapi kalau hatinya bersih, pasti perilakunya itu nyocoki dengan hukum Al-Quran karena didorong kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau hati itu kotor, sehebat apapun perilakunya, sehebat apapun amal ibadahnya, pasti digerakkan dia itu timbul tidak sadar kepada Allah,
Dia melakukan kebaikan, timbulnya hanya riak, ujub, dan takabur. Atau dalam arti, belum tentu orang yang melakukan kebaikan-kebaikan itu pasti didorong oleh hati yang baik. Hati yang suci. Meskipun dia kelihatannya semangat berjuang. Meskipun dia kelihatannya semangat ibadah. Meskipun dia kelihatannya tampak baik. Tapi karena hatinya masih belum bersih, pasti dorongannya itu adalah li nafsi binafsi. Kelihatannya baik, meskipun ucapannya, para bapak, para ibu, saya ini orang zalim, orang bodoh. Tapi kalau hatinya ingin dipuji dan ingin dianggap orang yang terhormat dan orang yang tawadhu, dia adalah orang yang takabur, ujub di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun perilakunya kelihatannya baik, tapi niatnya supaya dianggap jadi orang baik. Ini adalah orang munafik. Orang munafik itu lebih keji dan lebih berbahaya daripada orang berbuat maksiat secara lahir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpesan kepada kita semua supaya hati-hati dan mampu mengoreksi pribadi dan hati kita masing-masing. Kata Rasulullah, ma ba'asallahu nabiyan wala istakhlafa khalifatan illa kanas lahu bitaqatani. Bitaqatun ta'muru bil khairi wa bitaqatun ta'muru bisyarri wa tahudzu bainahuma. Allah tidak mengutus seorang nabi dan seorang khalifah pun. Dan Allah tidak membuat setiap situasi zaman, kecuali di zaman itu dalam segala situasi pasti akan muncul dua kekuatan kelompok yang saling berpengaruh dan berebut pengaruh. Yang satu kelompok jelas-jelas mengajak kepada kebajikan, mengajak kepada hukum, mengikuti aturan tuntunan. Yang satu kelompok atau satu golongan jelas-jelas mengajak kepada kemaksiatan kemungkaran. Bahkan kemaksiatan kemungkaran pun dilegalitas, dilindungi undang-undang. Karena jelas-jelas untuk merusak tatanan dan merusak mental masyarakat. Kita semua sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemaksiatan atau ketaatan itu sudah mampu kita bedakan sendiri-sendiri. Namun yang lebih berbahaya para hadirin. Wa tahudzu bainahuma. Di tengah-tengah yang baik dan buruk itulah. Di tengah-tengah ketaatan dan kemaksiatan itulah ada kelompok atau orang-orang semu. Putih ndak putih, hitam ndak hitam, abu-abu. Kelihatannya demi masyarakat, slogannya demi rakyat, demi bangsa, demi umat Islam, demi agama. Bahkan kita pun para pengamal Wahidiyah, demi perjuangan, demi Wahidiyah, demi penyiaran dan pembinaan. Namun di balik itu ada kemauan-kemauan yang didorong oleh nafsunya, kepentingan-kepentingan yang didorong oleh li nafsi binafsi. Inilah orang yang lebih berbahaya dan perlu diwaspadai, terutama pribadi kita masing-masing, koreksi dalam hati kita masing-masing. Dan dianggap oleh Al-Quran orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik menurut Al-Quran surat An-Nisa ayat 145 disebutkan, innal munafikina fid darkil asfal minan nar walan tajidalahum nasiron illal ladina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin. Orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada neraka yang paling bawah. Kamu sekali-kali tidak akan bisa mendapatkan seorang penolong dan tidak mampu menolong kecuali mereka-mereka orang yang munafik itu mau bertobat, nangis kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, wa aslahu dan memperbaiki pribadinya, perilakunya, wa tasamu billah dan dia sadar billah, wa akhlasu dinahum lillah dan dia ikhlas dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Faulaika ma'al mu'minin, maka dia itulah sejatinya akan dianggap sebagai orang-orang yang iman, berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah.
Maka di dalam Waqidiyah istilah lillah billah itu bukan ngarang sendiri, Pak. Dalam Al-Quran sudah ada. Waqidiyah menghidupkan kembali karena ajaran-ajaran inti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak ditinggalkan oleh umat Islam sendiri. Bahkan umat Islam sendiri mengaku Islam tapi tidak Islami. Seringkali membaca Al-Quran tapi tidak memahami. Mengaku beragama tapi tidak beragamis. Ini sudah kenyataan kita umat Islam di akhir zaman ini. Maka keprihatinan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang umat di akhir zaman termasuk pribadi kita semua sudah didengungkan sejak beliau masih sugeng. Bahkan beliau menyampaikan dengan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Sayyidina Ali karomah wajah. Beliau menegaskan, sayati zamanun alan nasi la yabqa minal islami illa ismuhu wala minal qur'ani illa darsuhu wala minad dini illa rasmuhu wa ya'muruna masajidahum wa yakhirabun an dzikrillah asyarru ahli zalika zaman ulama'uhum minhum takhrujul fitnatu wa ilaihim ta'udu wa haula'i alamatu sa'ah. Rasulullah menegaskan, akan datang suatu masa yang menimpa umat masyarakat di akhir zaman, di mana pada zaman itu Islam hanya tinggal namanya, Al-Quran tinggal pelajarannya, tajwidnya, suaranya, indah-indahan suara dilombakan ke sana kemari. Agama hanya formalitas, bukan sebagai hukum yang mengikat dan membentuk moralitas. Di saat itulah masyarakat berlomba-lomba membangun, memperindah masjid, memperbesar masjid-masjidnya, wa yakhirabun an dzikrillah. Tetapi masyarakat semakin jauh kesadarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyaru ahli dzalika zaman ulama'uhum. Orang yang paling jelek yang hidup pada zaman itu adalah para ulamanya. Ulama ini jamak dari alim, orang ahli ilmu. Kalau dia orang ahli ilmu politik disebut ulama politik. Kalau orang itu ahli bidang ekonomi disebut ulama ekonomi. Ulama budaya. Kalau ahli agama disebut ulama agama. Inilah menurut Rasulullah SAW yang paling jelek, yang membuat fitnah-fitnah di atas permukaan bumi, di atas tengah-tengah masyarakat, dan fitnah itu pun akan kembali kepada mereka. Inilah para hadirin hadirat, dan itulah tanda-tanda kiamat semakin dekat. Oleh sebab itu, senyampang dengan adanya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk syukur alhamdulillah kita dikenalkan dengan sholawat Waqidiyah yang notabene selaras dengan misi beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disampaikan beliau Bapak Romo Kiai Haji Muhammad Rokan Sanusi tadi. Rasulullah mempunyai 3 tahapan ketika akan melakukan Isra Mi'raj yang diawali pensucian hati. Sholawat Waqidiyah pun demikian, adalah litasfiyatil qulub wal ma'rifati billah, membersihkan hati, mensucikan hati dari kotoran-kotoran najisnya hati. Dan kalau hati sudah bersih, sudah suci, pasti orang itu mudah sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena an-najasatul batiniyah tamna'u fi dukhuli hadratillah kama tamna'u najasatul badaniyah fi dukhulil masjidi. Najis-najisnya hati, kotoran-kotoran hati seperti riya, ujub, takabur, sum'ah, dengki, suudon, dendam, dan lain sebagainya, itu bisa mencegah hati itu untuk kudur sadar kepada Allah. Sebagaimana ditolaknya badan kita tidak boleh masuk masjid jika membawa kotoran dan membawa najis. Hati pun demikian. Jika hati masih kotor, hati masih banyak najisnya, tidak mungkin orang itu bisa khudur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan satu-satunya kecuali hati kita yang banyak kotoran.
hati kita yang banyak kegelapan untuk didekatkan kepada lampunya hati, yaitu beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ukuran iman seseorang, ukuran keyakinan seseorang kepada Allah, ketauhidan seseorang kepada Allah adalah melihat sejauh mana persentase ukuran keyakinan dekatnya hatinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika yakinnya, dekatnya, ingatnya kepada Rasulullah 10%, maka imannya kepada Allah, akidahnya hanya 10%. Jika ingat dan sadarnya cintanya kepada Rasulullah 100%, pasti sadar makrifatnya seseorang itu, imannya kepada Allah akan menjadi sempurna 100%. Maka Syekh Syamsuddin Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitab Jala'ul Afham bab 320. Beliau mengatakan, innaha sababu li dawami mahabbatihi li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ziyadatiha wa tudha'ifiha. Wa dzalika aqdun min uqudil imani alladzi la yatimu illa bi. Wa illam yajid fi wujudika hadil mahabbah fa'lam annaka naqisul imani wattadur'i fastaghfirillah min dunubika. Orang yang selalu ingat kepada Rasulullah, orang yang banyak membaca sholawat kepada Rasulullah, orang yang banyak nidak kepada Rasulullah adalah menjadi sebab untuk cintanya, tumbuhnya, mahabbahnya kepada Rasulullah. Dan untuk meningkatkan dan menambah rasa cinta kepada Rasulullah. Dan yang demikian itu adalah ikatan iman untuk membentuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila di dalam dirimu tidak ditemukan rasa ingat kepada Rasulullah, di dalam hatimu tidak ditemukan rasa cinta kepada Rasulullah, maka ketahuilah bahwa imanmu itu sangat tipis. Bahkan mungkin kamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para hadirin hadirat. Akhirnya kula panjenengan hanya bersyukur kepada Allah. Bahkan oleh beliau mu'alif diingatkan kula panjenengan supaya meningkat rasa syukurnya. Beliau menegaskan, alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan sholawat wahidiyah di permukaan bumi ini. Sampai kita punya keyakinan dan mau mengamalkan sholawat wahidiyah ini. Bi fadli rabbina, hanya semata-mata fadl dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tanpa syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa bimbingan tarbiyah beliau Rasulullah SAW, tidak mungkin kita ini mampu menumbuhkan mahabbah atau makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jalan satu-satunya membentuk iman, tauhid, makrifat, sadar kepada Allah adalah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih para hadirin di saat kita nanti akan sakaratul maut.